Nama Ratna tidak asing di kampung kecil yang padat di pinggiran kota itu. Namun, orang-orang jarang menyebutnya dengan nama aslinya. Mereka lebih sering memanggilnya dengan sebutan yang kasar, Ibu Gembel. Julukan itu melekat karena penampilannya yang selalu lusuh, rambutnya jarang disisir, dan pakaiannya sederhana sekali. Seringkali tampak kebesaran karena hanya pakaian bekas yang ia dapat dari sumbangan. Anak-anak kecil di kampung kadang mengejeknya, sementara orang dewasa lebih sering memilih menunduk atau pura-pura tidak melihat ketika Bu Ratna lewat. Meski begitu, ada satu hal yang tidak bisa disangkal siapapun, kasih sayangnya pada anak semata wayangnya, Dika. Sejak kecil, Dika tumbuh di bawah dekapan Bu Ratna yang penuh perhatian, meski keadaan mereka serba kekurangan. Bu Ratna bekerja apa saja untuk menghidupi anaknya. Ia pernah menjadi pencuci baju, buruh cuci piring di warung, bahkan memungut botol plastik di jalanan untuk dijual kembali. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, agar Dika bisa makan layak dan bersekolah. Rumah Bu Ratna bukanlah rumah dalam arti sebenarnya. Lebih tepat disebut gubuk kecil di ujung gang sempit. Atapnya dari seng yang sudah berkarat, dindingnya dari papan bekas yang bolong-bolong, dan lantainya hanya tanah yang dipadatkan. Saat hujan deras, air sering merembes ke dalam, membuat mereka harus menampung air dengan ember-ember. Namun, bagi Bu Ratna, rumah kecil itu adalah istana, karena disitulah ia bisa melihat Dika tertawa, belajar, dan tumbuh. Tetangga di sekitar seringkali membicarakan Bu Ratna di belakang. "Kasihan Dika punya ibu begitu," kata seorang ibu ketika Dika masih kecil. "Tapi memang nasib, ya, lahir dari keluarga miskin." Ada juga yang lebih tajam ucapannya, "Pantas saja kumuh, ibunya saja tidak bisa menjaga penampilan." Kata-kata itu pernah sampai ke telinga Bu Ratna. Ia hanya menunduk, menahan perih, lalu kembali tersenyum ketika melihat wajah Dika. Baginya, kebahagiaan anaknya jauh lebih penting daripada omongan orang. Dika tumbuh menjadi anak yang pintar. Ia rajin belajar, sering mendapat ranking bagus di sekolah, dan guru-gurunya bangga padanya. Setiap kali Dika menerima penghargaan di sekolah, ia selalu melihat ke arah ibunya yang duduk di kursi paling belakang, dengan baju sederhana tapi wajah penuh senyum. Bu Ratna tidak pernah absen memberi semangat. Ia sering berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu mau sabar belajar, suatu hari kamu akan hidup lebih baik dari ibu. Ibu tidak punya apa-apa untuk diwariskan, hanya doa dan kasih sayang." Kata-kata itu menjadi pegangan Dika sepanjang hidupnya. Hari-hari Bu Ratna penuh perjuangan. Ia bangun subuh, membersihkan rumah seadanya, lalu berangkat mencari nafkah. Kadang ia membantu di pasar, mengangkut barang, membersihkan kios, atau menjadi buruh cuci di rumah orang. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras setengah kilo dan lauk sederhana. Jika ada sisa, ia sisihkan untuk biaya sekolah Dika. Tak jarang, ia rela tidak makan agar anaknya bisa tetap kenyang. Pernah suatu malam, ketika Dika bertanya kenapa ibunya tidak ikut makan, Bu Ratna menjawab, "Ibu sudah makan di luar, Nak." Padahal sebenarnya ia hanya menahan lapar. Meski miskin, Bu Ratna tidak pernah mengeluh di depan anaknya. Ia berusaha selalu tampak kuat dan ceria. Ia percaya bahwa doa dan ketulusan bisa menguatkan hati. Ketika orang lain meremehkannya, ia hanya mengingat bahwa yang terpenting adalah bagaimana ia bisa membuat anaknya merasa dicintai. Dika tahu betul pengorbanan ibunya. Karena itulah, ia tumbuh dengan rasa hormat dan cinta yang begitu besar pada Bu Ratna. Ada satu kebiasaan kecil yang menjadi tanda kasih sayang Bu Ratna. Setiap pagi, sebelum Dika berangkat sekolah, Bu Ratna selalu menyisir rambut anaknya dengan teliti, meski sisirnya sudah patah-patah. Setelah itu, ia akan mengusap wajah Dika dan berkata, "Belajarlah yang rajin, Nak. Jangan dengarkan kata orang. Biar mereka memandang rendah ibu, asal kamu tetap semangat, itu sudah cukup." Kata-kata itu mengendap di hati Dika. Tetangga kadang merasa heran. Bagaimana mungkin seorang ibu yang begitu miskin bisa mendidik anaknya dengan baik? Padahal mereka sendiri yang lebih mampu, kadang tidak terlalu memperhatikan anak.
Dari situlah sebagian orang mulai diam-diam kagum pada ketekunan Bu Ratna, meski tetap saja mereka jarang mau bergaul dengannya. Bu Ratna dianggap terlalu berbeda, terlalu kumal, dan tidak cocok untuk dijadikan teman akrab. Hari-hari Bu Ratna terasa panjang, tapi ia selalu menemukan kebahagiaan kecil. Melihat Dika pulang dengan nilai bagus, atau sekadar mendengar cerita anaknya tentang sekolah, sudah membuat hatinya berbunga-bunga. Ia tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Baginya, cinta anaknya adalah hadiah terbesar. Namun, meski penuh kasih sayang, kehidupan tetaplah keras. Ada masa ketika mereka tidak punya uang sama sekali. Pernah listrik rumah mereka diputus karena tidak mampu membayar. Malam itu, Bu Ratna hanya menyalakan lilin, lalu menemani Dika belajar. "Tidak apa-apa, Nak. Kita masih bisa belajar dengan lilin. Dulu ibu malah belajar dengan pelita minyak," ujarnya sambil tersenyum. Senyum itu menutupi kesedihannya. Tapi Dika bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Bu Ratna tahu, anaknya harus tumbuh dengan kuat. Ia tidak ingin Dika merasa malu punya ibu sepertinya. Karena itu, ia sering memberi nasihat. "Kalau kamu berhasil nanti, jangan pernah malu mengakui ibumu, meski ibu begini adanya." Dika selalu mengangguk dengan mantap. Ia tidak pernah merasa malu. Sebaliknya, ia bangga memiliki ibu yang begitu berjuang untuknya. Dalam keseharian, Bu Ratna jarang sekali memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Semua tenaganya dicurahkan untuk bekerja dan merawat anak. Bagi orang lain, ia tampak kumal dan tidak terurus. Tapi bagi Dika, ibunya adalah pahlawan. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat ibunya menyambutnya pulang sekolah, meski dengan pakaian lusuh dan wajah penuh peluh. Waktu berjalan, Dika beranjak dewasa. Ia berhasil melanjutkan pendidikan lebih tinggi dengan beasiswa. Setiap kali Dika pulang membawa kabar baik, Bu Ratna selalu memeluknya erat, seakan tidak percaya bahwa anak dari seorang ibu miskin bisa sejauh itu. Kebanggaan itu membuatnya lupa akan semua cemooh yang pernah ia terima. Tetapi, kehidupan tetap menyisakan luka kecil. Meski Dika selalu menghargai ibunya, orang-orang di sekitar tidak banyak berubah. Mereka masih melihat Bu Ratna sebagai sosok yang tidak pantas duduk sejajar dengan mereka. Hal ini sering membuat Bu Ratna merasa asing di kampungnya sendiri. Namun, ia tetap tegar, karena satu-satunya yang ia butuhkan hanyalah cinta anaknya. Di balik semua kesederhanaan itu, Bu Ratna menyimpan satu mimpi sederhana. Ia ingin suatu hari bisa menghadiri pesta besar anaknya. Ia ingin melihat Dika menikah dengan bahagia, duduk di kursi pengantin yang indah, sambil tersenyum bangga di sampingnya. Ia tidak peduli meski hanya duduk di pojok paling belakang. Baginya, itu akan menjadi hari terindah dalam hidupnya. Mimpi itu selalu ia simpan di hati, sambil terus berdoa agar kelak bisa terwujud. Bu Ratna mungkin terlihat lemah di mata orang lain. Tapi sesungguhnya, ia memiliki kekuatan yang jarang dimiliki orang-orang. Kekuatan untuk bertahan, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk terus percaya bahwa masa depan anaknya akan lebih baik. Dan disitulah, kisah ini dimulai. Dari seorang ibu sederhana yang dicintai anaknya, meski dunia sering memandang rendah dirinya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba dalam hidup Dika. Setelah bertahun-tahun berjuang menempuh pendidikan dan membangun karir, ia kini bersiap menikah dengan perempuan pilihannya, seorang gadis baik hati bernama Rani. Kabar tentang pernikahan ini cepat menyebar ke seluruh kampung. Suasana kampung pun mulai terasa berbeda. Orang-orang sibuk membicarakan pesta yang akan digelar dengan meriah di salah satu gedung terkenal di kota. Bagi warga kampung, pernikahan Dika menjadi kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak, anak seorang ibu miskin yang dulu sering diejek karena hidup sederhana, kini mampu mengadakan pesta pernikahan mewah. Keluarga besar Dika ikut bangga, bahkan mereka berbondong-bondong membantu persiapan. Tetangga pun antusias. Sebagian berharap bisa ikut menyaksikan pesta yang disebut-sebut akan menjadi acara besar di kampung itu. Gedung pernikahan sudah dipesan jauh hari. Dekorasi dirancang dengan tema elegan, bunga-bunga segar, kursi tamu berlapis kain putih, dan lampu kristal yang berkilauan.
Pesta ini akan berbeda dari pesta kampung biasanya. Akan ada catering lengkap, hiburan musik, hingga fotografer profesional yang mendokumentasikan setiap momen. Semua itu dipersiapkan dengan detail oleh panitia keluarga besar Dika. Di rumah sederhana Bu Ratna, kabar tentang pernikahan itu juga sampai. Ia mendengar cerita dari tetangga yang baru pulang rapat keluarga besar. Wajah Bu Ratna bersinar bahagia ketika membayangkan anaknya berdiri di pelaminan dengan senyum lebar. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, akhirnya anakku sampai juga ke tahap ini. Semoga ia selalu bahagia." Meski begitu, perlahan Bu Ratna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia jarang sekali diajak bicara tentang persiapan. Setiap kali mencoba bertanya, jawabannya selalu singkat. "Sudah diurus sama keluarga besar, Bu," kata salah seorang sepupu Dika. "Nanti Bu tinggal lihat saja hasilnya." Bu Ratna mencoba memahami. Ia pikir mungkin keluarga hanya ingin membuat kejutan untuknya. Tetapi semakin hari, rasa diabaikan itu semakin jelas. Saat keluarga besar berkumpul membicarakan detail pesta, Bu Ratna tidak pernah diajak. Ia duduk di sudut rumah, hanya mendengarkan dari kejauhan. Sesekali ia menyodorkan ide sederhana, seperti ingin membuat kue tradisional untuk hidangan. Namun, idenya langsung ditolak dengan halus. "Tidak usah repot-repot, Bu. Semua sudah disediakan catering." Ada perasaan halus yang menusuk hati Bu Ratna. Ia merasa seolah-olah dirinya hanya pelengkap. Padahal, di lubuk hatinya yang terdalam, ia ingin sekali terlibat. Ia ingin merasakan euforia menyiapkan pernikahan anak. Ia ingin ikut menjahitkan sesuatu, memasak, atau sekadar merapikan kursi. Tapi kesempatan itu tidak pernah datang. Sementara itu, Dika sibuk dengan pekerjaannya dan persiapan pribadi. Ia jarang bisa pulang. Namun, setiap kali sempat, ia tetap menyempatkan diri menjenguk ibunya. "Bu, doakan saja semuanya lancar ya," kata Dika sambil menggenggam tangan ibunya. Bu Ratna tersenyum dan mengangguk, meski dalam hati ia ingin berkata lebih banyak, bahwa ia merasa rindu dilibatkan, rindu merasakan hangatnya kebersamaan dalam persiapan pesta besar itu. Di kampung, tetangga-tetangga heboh membicarakan baju yang akan mereka pakai. Banyak yang sibuk menyewa kebaya atau jas. Mereka membayangkan bagaimana nanti pesta akan menjadi ajang pamer. Sementara Bu Ratna hanya punya satu kebaya lusuh yang dulu ia pakai ketika ada hajatan sederhana. Ia sering membuka lemari, menatap kebaya itu, lalu menutup kembali dengan hati cemas. "Apa baju ini pantas?" gumamnya sendiri. Malam-malam menjelang pesta, kampung semakin riuh. Orang-orang berlatih tari, paduan suara keluarga besar ikut latihan, dan panitia sibuk mencatat daftar tamu. Bu Ratna masih setia duduk di pojok, mendengarkan. Sesekali ia tersenyum melihat antusiasme mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa sepi. Ia merasa seperti tamu di pesta anaknya sendiri. Dika sebenarnya ingin ibunya terlibat lebih banyak. Namun, ia juga terjebak dalam kesibukan dan tekanan dari keluarga besar. Banyak keputusan diambil tanpa sepengetahuannya. Ia hanya bisa berharap, nanti pada hari pernikahan, ibunya akan tetap bahagia meski tidak ikut dalam proses persiapan. Bu Ratna tidak pernah menunjukkan kesedihannya pada Dika. Ia hanya terus mendoakan. Dalam doanya, ia berkata, "Ya Tuhan, biarlah anakku bahagia meski aku tidak dianggap. Tidak masalah, asal ia tersenyum di hari besarnya." Hari demi hari berlalu. Dekorasi di gedung sudah hampir selesai, undangan sudah disebarkan, dan semua tamu penting sudah dipastikan hadir. Bu Ratna mendengar kabar itu semua dari orang lain, bukan dari keluarga. Setiap kabar membuat hatinya berdebar. Ia ingin sekali bertanya, apakah ia akan duduk di kursi khusus untuk orang tua mempelai? Ataukah hanya menonton dari jauh? Namun pertanyaan itu hanya disimpan dalam hati. Di balik rasa cemasnya, Bu Ratna tetap memupuk harapan. Ia membayangkan dirinya duduk di kursi tamu, melihat Dika tersenyum bahagia di pelaminan. Ia membayangkan bisa menyalami para tamu dan berkata dengan bangga,
Saya ibunya Dika. Bayangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu bahwa kenyataan yang akan datang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Hari yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Semua orang sibuk dengan urusan pesta. Suasana rumah keluarga besar Dika riuh dengan persiapan. Setiap hari ada saja orang yang datang. Vendor dekorasi, fotografer, panitia catering, bahkan penata rias pengantin. Semuanya sibuk. Semuanya terlibat. Semua orang, kecuali Bu Ratna. Suatu sore, Bu Ratna memberanikan diri datang ke rumah keluarga besar tempat rapat persiapan digelar. Ia membawa sebungkus kecil jajanan pasar yang ia beli dengan uang hasil kerjanya hari itu. Maksudnya sederhana, sekadar berbagi dengan keluarga yang sedang bekerja keras menyiapkan pesta. Namun, begitu ia sampai, suasana seketika berubah. Beberapa keluarga yang sedang duduk membicarakan dekorasi menoleh dengan ekspresi tidak nyaman. Salah satu dari mereka, seorang kakak ipar, tersenyum kaku lalu berkata, Bu Ratna, terima kasih, tapi tidak usah repot-repot. Kami sudah cukup makanan di sini. Bu Ratna hanya tersenyum kikuk. Ia duduk di sudut ruangan, mendengarkan obrolan mereka. Hatinya berdebar. Ia ingin sekali bertanya tentang perannya di pesta nanti. Ia ingin memastikan apakah ia akan duduk di kursi orang tua pengantin. Namun, sebelum ia sempat bicara, salah satu saudara lain menoleh kepadanya dengan wajah serius. Bu Ratna, sebaiknya kita bicara sebentar di luar, katanya. Dengan langkah pelan, Bu Ratna mengikuti. Di teras rumah, saudara itu menarik napas panjang. Begini, Bu. Kami dari keluarga sudah sepakat. Pesta ini akan dihadiri banyak tamu penting, pejabat, dan kolega kerja Dika. Jadi, mohon pengertian Bu Ratna, lebih baik Bu tidak usah hadir. Perkataan itu jatuh seperti petir di telinga Bu Ratna. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Tidak hadir, suaranya lirih. Iya, Bu. Maksud kami bukan apa-apa. Hanya takutnya Bu nanti merasa tidak nyaman. Semua orang akan berpakaian rapi, mewah. Kalau Bu hadir dengan keadaan seperti sekarang, kami takut jadi bahan pembicaraan orang. Kami tidak ingin acara Dika terganggu. Jadi, demi kebaikan bersama, lebih baik Bu di rumah saja. Bu Ratna merasa dadanya sesak. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin marah, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia adalah ibu kandung Dika, orang yang paling berhak berada di sisi anaknya. Tapi suaranya hilang. Yang keluar hanya gumaman. Baiklah, kalau memang begitu. Saudara itu mengangguk lega, lalu kembali masuk ke rumah. Bu Ratna tetap berdiri di teras, memegang kantong plastik berisi jajanan yang kini terasa begitu ringan tapi menekan hatinya dengan berat yang luar biasa. Perlahan, ia melangkah pergi, tanpa ada satupun yang menahannya. Malam itu, Bu Ratna duduk sendirian di rumahnya. Ia menatap kebaya lusuh yang tergantung di lemari. Tangannya meraba kain itu dengan gemetar. Jadi benar, aku tidak pantas, bisiknya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa bukan hanya diabaikan, tapi juga dihapus dari momen penting dalam hidup anaknya sendiri. Namun, di tengah kesedihan itu, Bu Ratna teringat pada Dika. Ia tahu betul, anaknya tidak mungkin tega melakukan ini. Ia yakin keputusan itu datang dari keluarga besar, bukan dari Dika. Ia pun menenangkan diri, mencoba menguatkan hati. Tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Ibu bisa mendoakan dari sini. Beberapa hari kemudian, Dika pulang ke rumah. Ia membawa beberapa undangan untuk dibagikan ke tetangga dekat. Bu Ratna tersenyum menyambutnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak berani bercerita tentang penolakan itu. Ia hanya berkata pelan, "Nak, semoga semua lancar ya. Ibu akan selalu mendoakanmu." Dika memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Doa ibu yang paling penting untukku." Kata-kata itu menambah luka sekaligus memberi kekuatan. Luka karena Bu Ratna sadar ia tidak akan hadir di pesta.
kekuatan karena anaknya masih mencintainya. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna mengisi waktunya dengan berdoa. Setiap malam ia menyalakan lilin kecil, lalu memanjatkan doa panjang. Ia berdoa agar pesta anaknya berjalan lancar, agar Dika selalu diberi kebahagiaan, dan agar hatinya sendiri kuat menerima kenyataan. Meski air mata sering jatuh, ia tetap mencoba tersenyum setiap kali orang bertanya. Tetangga mulai bertanya-tanya, "Bu Ratna, nanti pakai kebaya apa di pesta?" tanya seorang ibu. Bu Ratna hanya tersenyum samar. "Lihat nanti, Bu." Padahal dalam hati ia tahu, ia tidak akan diundang. Malam menjelang hari pernikahan, Bu Ratna duduk di depan rumahnya. Langit penuh bintang, tapi hatinya gelap. Ia berbisik pelan, "Ya Tuhan, meski aku tidak ada di sana, peluklah anakku dengan kasih MU. Biarkan ia merasa aku selalu di dekatnya." Dan dengan doa itu, ia menutup matanya, mencoba tidur sambil menahan perih yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik segala hiruk-pikuk persiapan pesta yang megah, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun kecuali Dika. Diam-diam, ia menyiapkan kejutan untuk ibunya, Bu Ratna. Sejak kecil, Dika menyimpan janji dalam hatinya. Apapun yang terjadi, ibunya harus berada di sampingnya di momen terpenting hidupnya. Ia tahu betul bagaimana ibunya telah berjuang untuknya. Tidak ada alasan, bahkan tekanan keluarga, yang bisa menghapus hak ibunya di hari bahagia itu. Suatu malam, Dika duduk sendirian di kamar apartemennya. Di hadapannya terbuka sebuah buku catatan. Di sana ia menulis poin-poin penting tentang kejutan untuk ibunya. Pertama, ia harus memastikan ada seorang fotografer yang ditugaskan khusus untuk mendokumentasikan momen ketika ibunya hadir di pesta. Kedua, ia menyiapkan kursi khusus di pelaminan, meski keluarga besar tidak mengetahuinya. Ketiga, ia menulis pidato singkat yang ingin ia bacakan di depan semua orang. Pidato itu tentang ibunya, tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tak tergantikan. Dika tersenyum kecil ketika membayangkan wajah ibunya mendengar pidato itu. "Ibu, ini waktunya orang-orang tahu siapa sebenarnya yang paling berjasa dalam hidupku," gumamnya. Untuk menjalankan rencana ini, Dika meminta bantuan sahabat lamanya, Arif. Mereka sudah berteman sejak kuliah, dan Arif kini bekerja sebagai fotografer profesional. "Rif, aku butuh bantuan. Tapi ini rahasia besar. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk keluargaku," kata Dika serius. Arif mengangguk mantap. "Tenang, Dik. Gue ngerti. Lo pengen kasih momen spesial buat nyokap lo, kan? Gue siap dokumentasiin semuanya." Mereka pun menyusun rencana. Arif akan datang lebih awal ke rumah Bu Ratna untuk menjemputnya diam-diam. Bu Ratna akan diajak masuk ke pesta setelah acara resmi dimulai, saat semua orang sudah berkumpul. Pada saat itulah Dika akan menghentikan acara sejenak untuk memanggil ibunya ke panggung utama. Semua orang akan menyaksikan. Selain itu, Dika juga menyiapkan hadiah kecil untuk ibunya. Sebuah kebaya sederhana tapi baru, yang ia beli dengan gajinya sendiri. Ia memilih kebaya berwarna biru tua, warna yang menurutnya cocok dengan kulit ibunya. "Biar ibu terlihat anggun di hari itu," katanya sambil tersenyum penuh haru. Hari-hari menjelang pernikahan, Dika terus menyusun kata-kata untuk pidatonya. Ia ingin tulus, sederhana, tapi menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Berkali-kali ia mencoba menulis, lalu menghapus. Malam-malamnya dipenuhi dengan ingatan masa kecil. Ibunya yang rela tidak makan demi dirinya, ibunya yang selalu menyisir rambutnya sebelum sekolah, ibunya yang menyalakan lilin ketika listrik rumah diputus. Semua kenangan itu ingin ia tuangkan dalam kata-kata. Di tengah kesibukan, Dika harus pandai berpura-pura di depan keluarga besar. Ia ikut rapat persiapan, mendengarkan mereka berbicara soal dekorasi, catering, dan daftar tamu. Namun, dalam hatinya, hanya ada satu hal yang benar-benar penting, memastikan ibunya hadir. Ia tahu keluarganya mungkin tidak akan menyukai rencana itu, tapi ia tidak peduli. Mereka bisa merencanakan pesta sebesar apapun, tapi tanpa ibu,
Semua itu tidak berarti, batinnya. Arif beberapa kali datang untuk memastikan detail teknis. Mereka memeriksa posisi kamera, cahaya, bahkan tempat terbaik untuk mengambil foto ketika momen kejutan itu terjadi. Gue pengen nanti pas lo panggil nyokap lo, ekspresinya kekapture jelas. Itu bakal jadi foto paling berharga, kata Arif penuh semangat. Selain kebaya, Dika juga menyiapkan sesuatu yang lebih emosional, sebuah album foto kecil. Ia mengumpulkan foto-foto lama dirinya bersama Bu Ratna, dari kecil hingga dewasa. Ada foto ketika ia masih balita digendong ibunya, foto saat ia menerima penghargaan sekolah dengan Bu Ratna berdiri di belakang, dan foto saat mereka makan sederhana di rumah gubuk. Album itu akan ia berikan di panggung, sebagai simbol bahwa perjalanan hidupnya tidak pernah lepas dari ibunya. Hari-hari terasa semakin cepat berlalu. Setiap kali ia melihat ibunya, Dika harus menahan diri agar tidak membocorkan kejutan itu. Bu Ratna tetap tidak tahu apa-apa. Ia masih sibuk menyiapkan doa dan, dalam diam, menerima kenyataan bahwa ia tidak diundang. Kadang Dika melihat kesedihan di mata ibunya, tapi Bu Ratna selalu tersenyum agar tidak membuatnya khawatir. Bu, nanti kalau acara sudah selesai, aku janji kita akan foto berdua ya, kata Dika suatu malam. Bu Ratna hanya mengangguk, tidak tahu bahwa janji itu sebenarnya lebih besar dari sekadar foto. Sementara itu, Rani, calon istri Dika, ikut mendukung rencana ini. Ia tahu betapa pentingnya Bu Ratna dalam hidup Dika. Aku juga ingin ibu hadir. Dia sudah terlalu banyak berkorban. Pesta ini harus jadi momen kebahagiaan buat beliau juga, kata Rani lembut. Dukungan itu membuat Dika semakin mantap. Menjelang H1, Dika hampir tidak bisa tidur. Ia membaca kembali pidatonya. Kata-kata terakhir ia tulis dengan hati penuh cinta. Jika hari ini aku berdiri di sini, itu semua karena seorang wanita sederhana. Wanita yang mungkin tidak pernah dianggap oleh dunia, tapi bagi aku, dialah segalanya. Dialah ibuku. Malam itu, Dika menutup buku catatannya dengan perasaan campur aduk, tegang, bahagia, dan haru. Besok, semua orang akan tahu siapa sebenarnya pahlawan dalam hidupnya. Besok, Bu Ratna akan berdiri di tempat yang seharusnya, di samping anak yang ia besarkan dengan air mata dan cinta tanpa syarat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar terang, seolah turut merayakan hari bahagia Dika dan Rani. Sejak subuh, rumah besar keluarga Rani sudah ramai oleh aktivitas. Para pria sibuk keluar masuk, dekorasi semakin lengkap dengan bunga segar, dan aroma harum masakan dari catering memenuhi udara. Semua orang tampak sibuk, kecuali satu orang yang duduk di kamarnya dengan hati penuh debar, Dika. Ia berdiri di depan cermin dengan jas pengantin yang rapi. Untuk sesaat, ia menarik napas panjang dan mengingat semua rencana kejutan yang ia siapkan. Hari ini bukan hanya hari pernikahannya, tapi juga hari pembuktian cintanya pada Bu Ratna. Hari ini harus sempurna, bisiknya pada bayangan di cermin. Sementara itu, jauh di rumah sederhana di pinggiran kota, Bu Ratna duduk di kursi kayu tua dengan kebaya biru tua yang baru. Matanya berkaca-kaca saat menyentuh kain halus itu. Ia tahu kebaya itu bukan kebaya biasa, tapi hadiah istimewa dari Dika. Namun, ia masih belum yakin benar apakah dirinya benar-benar akan hadir. Arif, yang sudah datang untuk menjemput, tersenyum menenangkan. Bu, tenang saja. Semua ini sudah diatur sama Dika. Mari ikut saja. Hari ini, ibu harus ada di sampingnya. Dengan ragu namun penuh harap, Bu Ratna akhirnya naik ke mobil bersama Arif. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar-debar. Apakah aku akan membuat keluarganya marah? Apakah kehadiranku akan dianggap salah? Pikirnya. Namun, senyum Arif membuatnya sedikit tenang. Hari ini, semua orang akan tahu siapa ibu sebenarnya, kata Arif mantap. Di gedung pernikahan, tamu mulai berdatangan. Musik lembut mengiringi, bunga-bunga menghiasi, dan lampu kristal berkilauan indah. Dika duduk di kursi pelaminan bersama Rani, berusaha menutupi kegugupannya. Ia terus mencari-cari tanda kedatangan ibunya.
Detik demi detik terasa panjang. Saat acara resmi dimulai, MC dengan suara lantang menyambut para tamu. Prosesi adat berjalan hikmat, doa-doa dipanjatkan, dan senyum bahagia tak henti terpancar dari wajah kedua mempelai. Namun, di dalam hati Dika, ada satu momen yang ia tunggu-tunggu, saat ia bisa menghentikan acara sejenak untuk mempersembahkan kejutan itu. Tepat setelah sesi pemberkatan dan doa, Dika berdiri. Suasana ruangan perlahan hening. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara bergetar, ia memegang mikrofon. Hadirin sekalian, izinkan saya menghentikan acara sebentar. Ada seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya. Tanpa beliau, saya tidak mungkin berdiri di sini hari ini. Suasana langsung berubah hening penuh tanda tanya. Para tamu saling berpandangan. Keluarga besar Dika pun terlihat tegang. Namun Dika tetap melanjutkan. Dialah orang yang membesarkan saya dengan segala pengorbanan. Dialah pahlawan sejati dalam hidup saya. Izinkan saya memanggil ibu saya, Bu Ratna. Semua mata terbelalak. Dari pintu masuk, Bu Ratna berjalan perlahan dengan langkah gemetar. Kebaya biru tua yang ia kenakan membuatnya tampak anggun meski sederhana. Tangannya bergetar, air mata mulai menetes. Arif dengan sigap mengabadikan momen itu. Setiap detiknya menjadi saksi sejarah. Dika turun dari pelaminan, berlari kecil menyambut ibunya, lalu memeluknya erat. Tangisan pecah di ruangan. Banyak tamu yang ikut terharu, bahkan Rani tidak kuasa menahan air matanya. Bu, maafkan aku kalau selama ini ibu merasa tidak dianggap. Tapi hari ini, semua orang harus tahu, kalau ibu adalah segalanya bagiku. Ucap Dika di depan mikrofon dengan suara parau. Suasana berubah menjadi penuh haru. Beberapa anggota keluarga besar terlihat canggung, ada yang terdiam, ada pula yang akhirnya ikut meneteskan air mata. Tidak ada yang bisa membantah cinta tulus antara seorang anak dan ibunya. Dika kemudian mengambil sebuah album kecil dari bawah meja pelaminan. Ini perjalanan hidup kita, Bu. Dari awal sampai hari ini. Aku ingin dunia tahu, semua pencapaianku adalah berkat doa dan pengorbanan ibu. Ia menyerahkan album itu ke tangan Bu Ratna, yang langsung memeluknya erat sambil menangis. Para tamu memberikan tepuk tangan panjang. Fotografer, termasuk Arif, sibuk mengabadikan momen-momen itu dari berbagai sudut. Suasana pesta yang awalnya megah kini berubah menjadi pesta penuh kehangatan dan cinta. Rani mendekat, menggandeng tangan Bu Ratna, lalu berkata lembut, Bu, mulai hari ini, ibu juga jadi ibu saya. Kita keluarga. Kata-kata itu membuat air mata Bu Ratna semakin deras mengalir. Tapi kali ini karena bahagia. Hari pernikahan itu bukan hanya menjadi hari bersatunya dua insan, tapi juga hari kemenangan cinta seorang ibu dan anaknya. Hari itu membuktikan, sebesar apapun tekanan dan penolakan, cinta sejati akan selalu menemukan jalan. Dan bagi Bu Ratna, momen itu adalah hadiah terbesar sepanjang hidupnya. Suasana pesta yang meriah tiba-tiba berubah hening ketika Dika berdiri di panggung. Mikrofon di tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena hatinya penuh dengan rasa haru. Semua mata tertuju padanya, termasuk pasangan pengantin yang baru saja duduk di pelaminan. Bapak, Ibu, keluarga, dan semua tamu yang saya hormati, suara Dika terdengar jelas. Hari ini adalah hari terindah dalam hidup saya. Tapi ada satu orang yang paling berjasa hingga saya bisa berdiri di sini. Tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Orang-orang mulai berbisik. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksud. Lalu Dika melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Beliau adalah ibu saya, Bu Ratna. Semua tamu terkejut. Nama itu selama ini lebih sering mereka dengar dengan nada meremehkan. Dan kini, nama itu disebut dengan penuh kehormatan. Dika menoleh ke arah pintu masuk gedung. Seorang panitia membimbing Bu Ratna masuk. Dengan pakaian sederhana dan wajah lelah, Bu Ratna melangkah ragu-ragu. Semua mata menatapnya, sebagian dengan terkejut, sebagian dengan rasa bersalah. Bu, mari ke sini, ucap Dika sambil mengulurkan tangan.
Bu Ratna mendekat dengan langkah gemetar. Tangannya yang kasar digenggam erat oleh putrinya. Air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Di panggung, Dika menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Inilah perempuan terhebat dalam hidup saya. Dialah yang rela lapar demi saya makan, rela dipandang rendah demi saya bisa sekolah. Hari ini saya berdiri di sini bukan karena kerja keras saya saja, tapi karena doa dan kasih sayangnya. Ruangan hening. Lalu, satu persatu tamu mulai menundukkan kepala. Tangisan kecil terdengar dari beberapa sudut. Mereka tersentuh, bahkan malu, karena selama ini ikut meremehkan Bu Ratna. Malam itu, pesta pernikahan berubah menjadi saksi nyata cinta seorang anak kepada ibunya. Setelah momen haru itu, suasana pesta benar-benar berubah. Orang-orang yang tadinya menghindari pandangan Bu Ratna, kini justru ingin mendekat. Beberapa tamu perempuan menghampirinya, menggenggam tangannya sambil meneteskan air mata. "Maafkan kami, Bu. Selama ini kami salah menilai," ucap salah satu di antara mereka. Keluarga besar yang sebelumnya menolak kehadirannya pun mulai luluh. Paman Dika yang paling vokal menentang akhirnya mendekat, menundukkan kepala di depan Bu Ratna. "Saya hilaf, Ratna. Kamu ibu yang luar biasa," katanya pelan. Bu Ratna hanya tersenyum kecil, meski air matanya masih mengalir. Para tetangga yang dulu sering menggosipkan dan meremehkan penampilannya kini berebut untuk memeluknya. Mereka tersadar bahwa di balik pakaian lusuh dan hidup sederhana, tersimpan cinta seorang ibu yang begitu besar. Sorot mata yang dulu penuh sinis kini berubah menjadi hormat. Di atas panggung, Dika menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Hari ini, saya ingin semua orang tahu, ibu saya bukan seorang gembel. Beliau adalah pahlawan sejati dalam hidup saya," ucapnya lantang. Serentak, ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Malam itu, pandangan orang-orang terhadap Bu Ratna berubah total. Dari sosok yang dipandang rendah, ia kini menjadi teladan tentang cinta, ketulusan, dan pengorbanan seorang ibu. Pesta pernikahan itu berakhir larut malam. Gedung perlahan sepi, lampu-lampu mulai dipadamkan, dan para tamu pulang dengan wajah yang masih menyisakan haru. Bu Ratna pun pulang ke rumah kecilnya, dengan langkah perlahan tapi hati yang terasa lebih ringan. Malam itu ia merasa sesuatu yang berbeda, seakan seluruh hidupnya yang penuh luka sosial akhirnya mendapat pengakuan yang tak pernah ia bayangkan. Setiba di rumah, suasana hening menyambutnya. Lampu temaram menyoroti dinding kayu yang sederhana. Bu Ratna menaruh sandal di depan pintu, lalu hendak masuk. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sebuah amplop putih tergeletak di atas keset. Ia menunduk, memungutnya, dan memperhatikan tulisan tangan sederhana di bagian depan. "Untuk Bu Ratna." Dengan rasa penasaran bercampur hati-hati, Bu Ratna membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat dan beberapa lembar uang dalam jumlah yang cukup besar. Tangannya bergetar saat membaca tulisan yang tertera. "Bu Ratna yang saya hormati. Saya hanyalah seseorang yang malam ini hadir dalam pesta pernikahan Dika. Melihat perjuangan dan ketulusan ibu, saya sangat tersentuh. Saya percaya, orang baik seperti ibu layak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih layak. Gunakanlah sedikit bantuan ini untuk memulai usaha kecil atau apapun yang ibu butuhkan. Anggap saja ini hadiah dari seseorang yang belajar arti cinta seorang ibu dari kisah ibu. Salam hormat, seorang sahabat tak dikenal." Bu Ratna menutup surat itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya penuh syukur, bukan karena uang yang diterima, melainkan karena ternyata kisah hidupnya benar-benar bisa menyentuh hati orang lain. Ia duduk di kursi bambu tua, memandangi surat itu sambil tersenyum. Malam itu ia berbisik pelan, "Ternyata kebaikan selalu menemukan jalan pulang, meski dari arah yang tak pernah kita duga." Dengan hati yang hangat, Bu Ratna mulai membayangkan membuka usaha kecil di depan rumahnya. Bukan untuk kaya raya, tapi untuk bisa hidup lebih tenang tanpa harus terus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan yang paling penting, agar ia bisa terus mendampingi Dika dengan penuh kebanggaan. Kisah hidup Bu Ratna yang penuh luka, penghinaan,
dan air mata, akhirnya berbalik menjadi cerita tentang kekuatan cinta seorang ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidur dengan senyum lebar, percaya bahwa hari esok akan membawa harapan baru.